ridho, itu apapun yang dikasih dia terima dengan senang hati. Tinggal disikapi, kalau enak pakai syukur, kalau nggak enak pakai sabar. Ambil contoh ya, contoh maaf supaya menggambarkan kita ini pernah ridho atau tidak. Ini kan masjidnya ridho kan? Ya, ini masjid ridho nih. Berarti semua jamaahnya ridho kali, ridho. Apapun yang tidak dikasih makan, ridho. Lontong, ridho. Ya kan? Nasi putih, ridho. Ya kan? Jangan pula dibilang, ya lontong lagi. Jangan kan? Harus ridho. Enggak, maaf supaya kita paham ridho. Ibu pernah nggak gadis? Pernah gadis? Pernah ya? Kalau cuma nanya dulu guys, ya. Maaf ya. Ketika ibu gadis, pernah nggak ibu jatuh cinta? Mau pernah? Kenapa pernah? Nah maaf ya. Waktu ibu jatuh cinta, tibalah hari Sabtu malam minggu. Gembira, gembira. Datang abang yang kita cintai, kekasih kita, datang dia ke rumah kita. Senang atau kecewa? Tapi nggak bawa martabak, nggak bawa kue, nggak bawa buah-buah, tangan kosong deh. Datang dia ke rumah malam minggu. Senang atau kecewa? Senang. Itulah ridhonya luar biasa. Aku nggak penting bawaannya Ustaz, yang penting dia datang ke rumah. Untuk apa bawaannya datang tapi dia nggak datang? Aku tak bahagia dengan bawaannya, tapi aku bahagia bersama dia. Menatapnya sesuatu untuk Pak Ustaz, tapi bawaannya belum ada. Sehingga tak enak pun senang. Suami seminggu keluar kota, pulang tangan kosong. Senang atau kecewa? Berarti ibu cuma sisa ridho. Waktu pacaran udah nikah nggak ridho lagi. Nggak ada otak ya bang. Capek kali untuk buka obat seminggu untuk buka obat. Pulang punya bapak memang nggak ada otak. Itu namanya mampu berjalan di bawah terik matahari. Bahagia atau susah? Susah kan? Tapi berjalannya sama kekasih, ya Allah, bagaikan di bawah rembulan purnama. Gak ada rasa panas kalau bersama dia, sejuk rasanya. Itulah ridho. Gak enak pun senang dia, itu ridho. Makanya orang yang ridho, apapun dikasih Allah, dia gak pernah lupa, gak pernah mencela. Maka hati-hati ya, mencela yang dapat itu termasuk namanya menghina takdir. Termasuk tadi kita dapat teh manis, ini kan takdir saya. Kalau saya celah, kenapa teh manis? Itu namanya awak baru itu. Hati-hati bu, yang pulang-pulang daripada wirid dapat kontor, pakai rumah ya Allah, kayak gini kan ya, rumah besar, mobil 3, cuma nasi urap dikasih ya, bukan pakai ayam, cuma telurnya pun sompel-sompel. Itu termasuk menghina takdir. Itulah ada kita. Nanti hari Minggu pergi undangan, maaf ya, makan rendang 3 potong dimakannya. Ngomong dia, apa? Keras rendang dia, mama, kita di gigi pulang. Udah 3 potong dimakannya, sakit katanya. Memang ada otak. Mana dalilnya? Ya risal mu'minat la tahqirun naja'atan li jawatiha walau farsana. Hadis riwayat Imam Muslim. Hai perempuan-perempuan beriman kata Allah, kata Rasul, jangan sekali-kali kau mencela, menghina, mengejek apa yang diberikan tetanggamu, walaupun yang dikasihnya cuma
untuk iman yang kena, amalkan itu mengimani qadarnya Allah. Kita kadang menggerutu dengan yang ada, lupa kita ini kan takdirnya Allah untuk kita. Kalau nggak enak sabar, kalau enak syukur. Sabar membuat nggak putus asa, syukur membuat kita nggak lupa diri. Dah jelas. Kemudian kalau begitu penutup kaji, kita ini kan menjadi bulan Rajab tentulah ingin beramal, ingin namanya bisa beramal. Pertanyaannya dua saja, amalan apakah yang terbaik untuk begitu? Apa kira-kira? Orang bilang sholat boleh, puasa boleh, zakat boleh, tapi tidak. Amalan terbaik cuma satu. Apa amalan terbaik? Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang benar. Itu amalan yang benar. Dia sholat tapi salah, gimana mau baik? Berangkat haji dia, tapi dia nggak hukum dia lupa, nggak bawa dia, gimana mau baik? Apalagi dia puasa tapi nggak berniat, mana mau baik? Amalan yang baik itu adalah yang benar itu, sehingga makin masuk surga bukan 1 tambah 1. Masuk surga berapa tambah berapa untuk 10 itu. Semua amal berpotensi masuk surga asal dia beriman, asal beriman. Makanya di surga ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu royal puasa, ada pintu zakat. Semua amal itu berpotensi masuk surga asal benar. Kalau nggak benar gimana? Makanya jangan diklaim sempat satu amal masuk surga, nanti kasihannya nggak sanggup. Musim haji ya, datanglah pula ustaz ceramah, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Satu umrah dengan umrah yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya, tapi haji yang mabrur nggak ada yang pantas untuknya kecuali surganya Allah. Nenek itu nangis, kok nangis nek? Cuma aku masuk surga Ustaz. Masuk nenek, tadi Ustaz bilang haji mabrur gak ada balasannya kecuali surga. Aku sampai sekarang belum haji Ustaz. Aku tak punya uang. Cemana aku mau bisa masuk surga Ustaz? Oh nek, jangan takut. Bukan hanya haji bisa masuk surga. Nenek sabar menghadapi suami nenek saja udah bisa masuk surga. Iya, betul. Yang penting amalnya benar. Sholat bisa ke surga, puasa bisa ke surga, zakat bisa ke surga, asal amalannya benar. Amalan benar mencakup berapa? 2. 1. Tauhid, 2. Syariat. Kalau yang beramal tidak bertauhid, mau sebaik apapun dia di mata Allah, dia dapat Allah nggak benar. Dulu zaman Nabi masih di Mekah itu kan kalau orang haji itu orang-orang kafir Quraisy ngasihkan minum Zam-Zam sama orang haji itu baik atau buruk perbuatannya, tapi di hadapan Allah tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya bertauhid dulu. Sampai iman apa iman? Meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya yang tidak Islam itu kan bisa beriman karena mereka tak meyakini Allah Esa. Ada yang mengatakan Allah banyak, Allah punya anak, maka dalam Islam iman itu nggak bisa begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah Esa, tidak berserikat, tidak berbilang. Allah tempat kita meminta, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak pernah sama serupa sebanding dengan sesuatu apapun. Makanya amal itu benar. Pertama, kalau dia bertauhid, tauhid mencakup iman. Yang kedua, lillah. Maka pertama harus lillah. Maaf
hidup ini kalau mau enak, kalau mau nggak beban, hidup yang nggak ada beban, hidup yang rileks, itu hidup yang lillah. Tapi hidup yang susah itu hidup linnas. Linnas karena manusia, lillah karena Allah. Saya buktikan, linnas itu buat susah, betul. Contoh ya, ini hari Minggu. Ibu kalau ke pesta, maaf ya, ibu kalau pergi ke pesta, yang kuat lillahnya atau linnasnya. Makanya ibu bersolek wajah. Ini nanti apa kata orang? Ini nanti kalau bibir tebal kali, apakah maka di sini ditipiskan? Ucap kali tebalkan untuk lipstick setengah jam. Mau pakai baju, bukan dulu besok. Udah pernah pakai apa belum? Bang, kita kan besok kan mengundangkan bang, minggu depan iya beli baju lah bang. Ikan masih banyak baju kalau dia udah pernah pakai semua bang. Ada di besok bang. Nanti apa kata orang? Dan ini kalau udah linnas susah. Maka sekarang ya banyak orang cari uang boleh nggak? Cari kaya boleh? Beli barang mewah boleh? Yang satu salah. Banyak sekarang orang cari harta, tapi yang salah dia ingin dipandang orang berharta. Maka banyak orang beli barang-barang mewah. Kalau dia menikmati sendiri, tidak ada masalah. Yang jadi masalah dia ingin orang tahu dia punya barang mewah. Ibu tuh bikin dia